Diterangkan di dalam kitabnya Syed Muhammad Alwi Al-Maliki dalam kitab Al-Insanul Kamil, kalau gantengnya Kanjeng Nabi ini orang melihat wajahnya itu penuh dengan kewibawaan, sehingga orang tidak mampu menatap wajahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan tidak membawa fitnah. Bahkan banyak sekali diantaranya orang-orang yang bertemu Kanjeng Nabi Muhammad SAW ngeredek saking haibahnya, gemeter ngeredek. Ini wibanya Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Sehingga sahabat-sahabat yang sudah sepuh itu tidak bisa mensifati wajahnya Kanjeng Nabi, kecuali anak-anak kecil atau dulu sebelum Kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi baru bisa mensifati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatim lima sabaqa wan nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Amma ba'd. Ingkang kula takzimi lan kula taati pengasuh Pondok Pesantren Lirboyo Kediri, Romo Ki Haji Muhammad Anwar Mansur, Romo Ki Haji Abdullah Kafa Bihi Makhrus. Yang kami hormati Akhinal Karim Romo Ki Haji Ahmad Hasan Sukri Zamzami lan segenap zuriyah Mbah Ya Abdul Karim dan juga segenap para pengurus Pondok Pesantren Lirboyo Kota Madya Kediri. Hadirin para santri-santri yang hadir di dalam acara peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang selalu senantiasa dirahmati Allah. Marilah pada malam hari ini kita wujudkan kegembiraan kita, kebahagiaan kita atas lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan pada hari Senin tanggal 12 Maulud, tanggal 12 Rabiul Awal, yang mana Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam di dalam memperingati kelahiran beliau menunaikan puasa setiap hari Senin. Nah, ini termasuk peringatan Maulud yang melakukan adalah Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi ketika hari Senin pas hari kelahirannya dipuasani. Saya ingin bertanya, anak-anak santri kira-kira yang puasa Senin berapa orang ini? Semuanya? Poso opo-opo kerso? Nah, dengan Kanjeng Nabi memperingati hari kelahirannya dengan puasa, ini menunjukkan Kanjeng Nabi bersyukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dari itu mulai hari ini suratan ke bapak ibunya, ya, bapak ibu tolong hari kelahiran saya dipuasai, ya. Kalau pas sampai lahirnya Kemis Legi, setiap Kemis Legi ibunya suruh puasani, gitu ya, supaya mensyukuri dan menjadi anak yang sukses, ya.
Kalau anaknya itu 12 berarti 12 hari ibunya puasa. Anaknya 7 hari puasa. Ini orang Jawa begitu juga menginspirasi, setiap hari kelahiran anaknya ini ditirakati. Dan menurut survei alhamdulillah anak-anak yang ditirakati oleh orang tuanya. Jadi banyak sekali orang tua yang prihatin dengan anak-anaknya, yaitu dengan ditirakati. Setiap hari kelahiran, umpamanya pas Ahad Legi kelahirannya, setiap Ahad Legi itu puasa, ibunya seperti itu. Nanti anak satunya lagi Senin Pahing lahir dipuasani, sing repot le anak akeh poso terus. Nah, ini juga menunjukkan bahwa apa yang dilakukan oleh seorang ibu tersebut itu meniru apa yang dilakukan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, doa seorang ibu, doa seorang bapak ini sangat mustajabah sekali. Maka dari itu kami selalu berpesan kepada wali murid, di samping para kiai, para ustadz, para mustahik, para guru-guru di Lirboyo ini ikut mendidik dan mendoakan. Orang tua juga tidak boleh lepas, harus selalu mendoakan. Sebab ada kalanya orang tua santri mondokkan anak ini karena orang tuanya repot, enggak pengen repot, jadi mondokkan anak seperti buang jin gitu ya. Ya, kayak buang jin gitu, ditinggal sudah, nggak pernah ditanyakan bagaimana keadaannya, tidak pernah ditanyakan bagaimana perkembangannya di pondok, tidak pernah. Nah, ini yang kurang baik seperti ini. Bahkan seharusnya ikut prihatin, dan ini banyak dilakukan oleh ulama-ulama yang sukses seperti itu. Bagaimana kita melihat kesuksesan Imam Bukhari. Imam Bukhari ketika dilahirkan dalam keadaan buta, akhirnya ibunya prihatin, tiap malam sholat, berdoa terus, akhirnya di dalam tengah-tengah ijtihadnya, di tengah-tengah riyadohnya tersebut, akhirnya diimpeni, ditemoni Nabi Ibrahim, direm-rem bahwa anakmu bakal nanti bisa melihat, bisa tidak buta, tapi syaratnya kudu dadi wong sing manfaat. Nah, akhirnya betul setelah usia 2 tahun Imam Bukhari bisa melihat matanya. Tapi karena janjinya bahwa ini anak harus menjadi orang yang bermanfaat, maka dari itu Imam Bukhari sejak kecil sudah dipondokkan kepada ulama-ulama yang alim, dititipkan kepada ulama-ulama yang luar biasa, sehingga akhirnya Imam Bukhari menjadi orang yang luar biasa, mengarang kitab Sahih Al-Bukhari, yang mana kitab Sahih Al-Bukhari ini termasuk kitab yang luar biasa di bawahnya Al-Quran. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Begitu juga tentang kesuksesan Imam Syafi'i. Kesuksesan Imam Syafi'i juga karena berkat doa daripada orang tua, riyadhah dari orang tua. Di mana suatu saat pemuda yang namanya Kang Mas Syekh Idris, ya, masih muda menjadi santri, biasa santri-santri jalan-jalan, pas di pinggir sungai menemukan buah delima, langsung dimakan. Setelah dimakan baru teringat, loh, ini delima, ini milik orang. Maka dari itu dia berhati-hati. Ini hati-hati, saking hati-hatinya minta halalnya. Akhirnya dicari siapakah gerangan yang punya pohon delima yang dekat sungai ini, dituruti sampai ke atas. Ternyata ada suatu rumah yang ada pohon delimanya, yang mana pangnya itu mengkelung ke luar, yang mana buahnya jatuh ke sungai tersebut. Akhirnya Syekh Idris ini sowan kepada si pemilik
buah delima. Nah, si pemilik buah delima juga kagum dengan santri yang zuhud, santri yang warok, yang berhati-hati ini malah kagum. Akhirnya saking kagumnya, akhirnya malah diambil menantu. Lah ini barokah santri melakukan yang pinggir kali Berantas. Akhirnya santri tersebut itu ditanting oleh pemilik delima ini. Aku menghalalkan delima yang telah kau makan, tapi syaratnya kau harus menikahi putriku, yang mana putriku buta, lumpuh, dan sebagainya. Akhirnya ya saking takutnya ini minta halalnya ini. Mau, siap gitu ya. Hormat, siap gitu. Setelah diakad nikahkan, setelah ditemukan ternyata bukan kok berarti buta, tapi seorang wanita yang solihah, yang matanya tidak pernah untuk melihat laki-laki lain. Matanya terjaga. Dikatakan lumpuh, ternyata wanita solihah yang tidak pernah jalan-jalan ke mall. Ngaten nggih. Wanita solihah yang anteng di rumah ngaji dan ngaji, tidak pernah jalan-jalan ke mall. Akhirnya dinikahkan. Setelah dinikahkan, barokahnya orang tuanya yang zuhud, yang wara, inilah lahirlah. Siapa namanya? Imam Syafi'i. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Nah, kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tahun gajah, yang mana ketika itu ada Raja Abrahah dari Yaman yang merasa iri dengki dengan Ka'bah yang ada di Makkah Al-Mukarramah banyak dikunjungi orang. Kerajaan Abrahah yang kerajaan besar di Yaman ini ingin merobohkan Ka'bah yang ada di Hijaz, maka dia akan mendirikan Ka'bah nanti di Yaman. Akhirnya apa yang terjadi setelah Abraha mempersiapkan pasukan gajah? Dulu kalau perang naiknya gajah, sekarang naiknya tank gitu ya. Kalau anak santri kalau perang pakai bentor. Nah, ketika mendapat kabar Abraha akan menyerang Ka'bah, maka kepala suku Quraisy, pemimpin Quraisy ketika itu yang dipimpin oleh Abdul Muthalib, kakeknya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu lari dan naik bukit Jabal Qubais. Sekarang Jabal Qubais sudah tidak ada. Ya masih ada, tapi di situ dibangun istana raja. Kalau dulu masih bisa orang naik ke atas, sekarang nggak bisa. Yang bisa naik hanya raja dan tamu-tamunya. Dulu masih ada. Yang mana Jabal Qubais tempat mustajabah. Abdul Muthalib naik ke atas kemudian berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala supaya Ka'bah ini dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini di Jabal Qubais tempat yang mustajabah. Orang-orang biasanya kalau pengen saudaranya bisa berangkat haji, maka dia akan naik ke Jabal Qubais memanggil saudara-saudaranya agar bisa dipanggil haji. Maka dia naik ke atas bukit memanggil ya fulan, ya fulan, ya fulan. Maka dari itu kalau diijabahi, maka tidak lama kemudian fulan yang dipanggil ini akan bisa pergi haji. Nah, sekarang panggilan haji ini sudah diambil alih oleh raja. Maka dari itu sekarang yang dipanggil oleh raja lewat panggilan haji furoda, maka dia akan bisa datang ke sana dengan membayar ratusan juta. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, di Jabal Qubais ini ada peristiwa penting juga, di mana kanjeng Nabi Muhammad SAW menunjukkan mukjizatnya, yaitu mukjizatnya menyigar. Rembulan ini disigar, yang satu masuk tenggelam di Jabal Qubais, yang satu masih ada di langit. Ini termasuk riwayat Jabal Qubais. Nah,
Kanjeng Nabi dilahirkan di tahun gajah, di mana tahun itu Raja Abraha menyerang Ka'bah. Nah, sebelum menyerang Ka'bah, Raja Abraha istirahat dulu. Kalau sekarang dikatakan transit gitu ya, persiapan. Nah, ketika transit dipanggillah Abdul Muthalib, si pemuka Quraisy ini. Yang mana Abdul Muthalib ini seorang yang sudah sepuh tapi punya wajah yang ganteng dan punya kewibawaan yang luar biasa. Sehingga Raja Abraha yang punya kewibawaan sebagai raja itu pun ketika kedatangan Abdul Muthalib merasakan haibah daripada Abdul Muthalib. Kemudian ada dialog di situ. Apa yang akan kau lakukan dengan rencana kami akan merobohkan Ka'bah? Apa permintaanmu? Ternyata jawabnya Abdul Muthalib, Ka'bah ini sudah ada yang memiliki dan sudah ada yang menjaga, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Tapi kami datang ke sini, hadir di sini, permintaan kami yaitu meminta unta yang kamu rampas. Padahal ada peristiwa besar, Ka'bah mau dirubuhkan, yang mana Abdul Muthalib meminta 100 unta yang dirampas oleh Abraha ini untuk dikembalikan. Karena apa? Karena unta ini saya yang punya. Tapi kalau Ka'bah ini sudah ada yang punya dan ada yang menjaganya. Akhirnya betul seperti diceritakan di dalam Al-Quran. Bismillahirrahmanirrahim. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil ila akhirih. Ketika akan menyerang Ka'bah, turunlah pasukan burung yang membawa batu kecil yang panas. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil lam yaj'al kaidum fi tadlu wa arsalna tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijilin faja'alahum ka'asfim ma'kul. Akhirnya jatuhlah semua pasukan Abraha, morat-marit dan banyak yang mati. Ada sedikit yang disisakan untuk melaporkan kejadian itu pada kaumnya untuk peringatan. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan di tahun gajah. Di sini juga diceritakan bahwa termasuk barokahnya dilahirkan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bahwa ada api persembahan yang ada di Persia, yang biasanya api abadi yang tidak pernah mati, yang menjadi sembahan kaum Faris, kaum Persia, kaum Iran dulu. Kaum Iran agamanya agama Majusi, menyembah kepada api. Ini ketika Kanjeng Nabi lahir, ini langsung api ini padam. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Begitu juga berhala-berhala itu sama tumbang semua. Begitu juga yang asalnya setan itu bisa ke langit mendengarkan gerat-gerit suara di langit, gerat-gerit kolam di langit, gerat-gerit catatan-catatan nasib manusia sing asale setan iso ngerpek. Ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam lahir, maka setan tidak bisa lagi ngerpek. Jadi perlu diketahui bahwa setan itu bisa mendengarkan gerat-gerit kolam. Nah, si fulan kemudian oleh setan informasi dari langit ini diberikan kepada kuhan, kepada dukun. Nah, kalau oleh dukun kemudian disampaikan kepada manusia. Yang mana setan itu menyesatkan. Jadi informasi 100 gitu, yang betul itu hanya 10%, yang 90 dibohongkan oleh setan kepada kuhan itu. Jadi maka dari itu jangan percaya kepada kuhan, kepada dukun-dukun itu. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Allahumma sholli sayyidina Muhammad. Nah, Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dilahirkan, kemudian Kanjeng Nabi disusoni oleh Halimatus Sa'diyah. Nah, dalam suatu riwayat
Abu Lahab yang merasa gembira atas kelahiran keponakannya yang dikasih tahu oleh budaknya yang bernama Suwaibah, saking bungahnya Abu Lahab ini memerdekakan Suwaibah. Suwaibah diperdekakan. Nah, karena Abu Lahab yang jelas-jelas seorang kafir yang memusuhi kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berkat bungahnya Abu Lahab ketika dilahirkan kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka Abu Lahab setiap hari Senin mendapatkan diskon siksaan, ngeten nggih, mendapat diskon. Jadi diskon itu bukan pas malam tahun baru saja atau hari raya, tidak. Diskon siksaan juga ada. Jadi Abu Lahab didiskon ketika masuk api neraka ini hanya ke kaki saja, tapi panasnya sampai otaknya umup. Nah ini diskon yang neraka panggah gak penak mawon. Yang menjadi catatan di sini apa? Yang menjadi catatan di sini bahwa Abu Lahab orang yang kafir yang merasa gembira atas kelahirannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu pun mendapatkan balasan dari Allah, yaitu diberi diskon siksaan. Apalagi kita sebagai orang yang muslim, orang yang mukmin, gembira atas lahirnya kanjeng Nabi Muhammad SAW, yang pastinya kita akan mendapat syafaat kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin ya rabbal alamin. Amin ya rabbal alamin. Nah, maka dari itu di sini sudah tidak perlu dipertentangkan bagaimana hukumnya mengadakan maulid. Mengadakan maulid adalah menunjukkan kegembiraan kita atas lahirnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sebagai wujud cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dijelaskan oleh Syed Muhammad bin Alwi Al-Maliki, bukan berarti orang yang tidak melaksanakan peringatan maulid berarti dicap orang yang tidak cinta kepada Nabi. Tidak otomatis seperti itu. Ada beberapa cara untuk cinta kepada kanjeng Nabi Muhammad SAW. Jadi kita tidak boleh menghukumi orang yang tidak mengadakan maulid berarti tidak cinta kanjeng Nabi, tidak boleh. Ya. Tapi kita juga harus meyakini bahwa dengan memperingati maulid Nabi Muhammad SAW, kita berharap mendapatkan syafaat kanjeng Nabi Muhammad SAW. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Diterangkan di sini kanjeng Nabi dilahirkan dalam keadaan sujud sajidan, ya. Kanjeng Nabi dalam keadaan sujud dan sudah disunat, ya. Jadi tidak perlu sunat lagi. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu diberi wajah yang ganteng, ya. Sempurna kegantengannya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kegantengan kanjeng Nabi ini penuh dengan nur dan wibawa dan tidak membawa fitnah. Berbeda apa yang diberikan kegantengan kepada Nabi Yusuf. Diterangkan di dalam kitabnya Syed Muhammad Alwi Al-Maliki, di dalam kitab Al-Insanul Kamil. Kalau gantengnya kanjeng Nabi ini, orang melihat wajahnya itu penuh dengan kewibawaan, sehingga orang tidak mampu menatap wajahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan tidak membawa fitnah. Bahkan banyak sekali di antaranya orang-orang yang bertemu kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ngeredek saking haibahnya, gemeter ngeredek. Ini wibanya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sehingga sahabat-sahabat yang sudah sepuh itu tidak bisa mensifati wajahnya kanjeng Nabi, kecuali anak-anak kecil atau dulu sebelum kanjeng Nabi diangkat menjadi Nabi baru bisa mensifati. Karena apa? Karena wibawanya. Tidak kuat matanya menyorot melihat wajahnya kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam.
Nah, di kitab Al-Insalul Kamil dibandingkan dengan apa yang diberikan kegantengannya Nabi Yusuf. Nabi Yusuf itu diberi gandengan separuh, sak donya iki separuh dipek gandengi oleh Nabi Yusuf. Sing separuh didum nang sampean-sampean kuwi. Ya. Jenengan bayangkan separuh gandengi dipek Nabi Yusuf. Separuh yang lain dibagi sak donya. Sampean ganteng kebagian agur irungi rada bangir titik ngoten ya. Utawa untune rada putih titik ngoten nggih. Liya-liyane wis kelong kabeh didum sak donya. Ya. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Nah, berbeda dengan kegantengan Nabi Yusuf sehingga kegantengan Nabi Yusuf membawa fitnah. Okay. Bagaimana ketika Siti Zulaikha difitnah oleh orang-orang, okay. Difitnah oleh orang-orang bahwa Siti Zulaikha sebagai sayyidahnya, juraganya naksir kepada budaknya. Akhirnya perempuan-perempuan itu dikumpulkan. Ketika dikumpulkan supaya kemudian diberi buah-buahan dan diberi pisau. Ketika Nabi Yusuf disuruh keluar, ternyata yang dikuliti bukan pisau, bukan buahnya tapi tangannya. Falamma ra'ayna akbarna wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lana ma hadza bashar in hadza illa malakun karim. Ketika melihat itu, falamma ra'ayna akbarnahu wa qata'na aydiyahunna wa qulna hasya lana ma hadza bashar in hadza illa malakum karim. Iki ayat niki kena iki mahabbah tapi aja dilakoni ya gak kena. Falamma ra'ayna akbarna wa qata'na aydiyana wa qulna hasya lima hadza bashar in hadza illa malakum karim. Mahabbah nggih bojone dhewe wae. Falamma ra'ayna akbarna wa qata'na aydiyahuna wa qulna hasya lima hadza bashar in hadza illa malakum karim. Ketika Nabi Yusuf keluar, wong wedok-wedok padha gumun gantengane Yusuf sampai lali tangane padha disileti kabeh. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Nah, kalau kanjeng Nabi tidak sampai seperti itu. Nggih, tidak sampai membawa fitnah. Bahkan nur kanjeng Nabi niku luar biasa. Sehingga di dalam kitab-kitab diriwayatkan bahwa pertama kali yang diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah Nur Muhammad. Sehingga Allah Subhanahu wa taala dawuhaken laulaka ma khalaqtul aflak. Seandainya tidak ada engkau ya Muhammad, seandainya tidak ada engkau Muhammad, ma khalaqtul aflak, maka tidak akan aku ciptakan alam semesta ini. Jadi alam semesta ini diciptakan ya karena akan menciptakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi pertama kali yang diciptakan oleh Allah Ta'ala adalah Nur Muhammad. Dari Nur Muhammad ini diciptakan malaikat dan seterusnya. Kemudian Nur Muhammad itu dititipkan di debu dari tin, dari debu yang akan dibuat menjadi Nabi Adam. Nabi Adam itu dibuat dari tanah. Nah, Nur Muhammad dititipkan di tanah yang akan diciptakan manusia, yaitu Nabi Adam alaihissalam. Nabi Adam itu diciptakan dari campuran tin, ya, campuran endut, campuran debu yang bermacam-macam. Maka dari itu di dalam kitab Tanwirul Qulub diceritakan bahwa seorang manusia karena terdiri dari campuran debu yang bermacam-macam, ya, maka dari itu setiap manusia mesti ada yang baik, ada yang tidak baik. Karena campurannya debu sing macam-macam. Kalau orang baik itu karena kebaikannya lebih banyak daripada kejelekannya, maka dikatakan baik. Kalau dikatakan jelek, berarti orang but itu kejelekannya lebih banyak daripada kebaikannya. Artinya orang yang baik pasti ada jeleknya, orang yang jelek pasti ada baiknya. Maka dari itu kalau kita bergaul dengan orang lain, kita ambil sisi baiknya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad.
Setelah Nur Muhammad dititipkan pada debu, pada endut ini, kemudian dititipkan di gigirnya, di tulang rusuknya Nabi Adam alaihi salam, sampai diturunkan di dunia. Nabi Adam diturunkan di India, kemudian jalan kaki terus ketemu Siti Hawa di Jeddah. Sampean bisa membayangkan jalan kaki dari India ke Jeddah selama 80 tahun baru ketemu di Jabal Rahmah dengan Siti Hawa. Nah, kemudian setelah itu dititipkan lagi ke gegernya Nabi Nuh alaihi salam ketika naik safinah, kemudian dititipkan ke gegernya Nabi Ibrahim alaihi salam, dan seterusnya sampai akhirnya dititipkan kepada Zuhruna Sayyid Abdullah. Nah, setelah Sayyid Abdullah ini menikah dengan Siti Aminah, setelah Siti Aminah hamil, barulah Nur Muhammad ini pindah dari Sayyid Abdullah kepada Siti Aminah. Jadi ketika Sayyid Abdullah akan dinikahkan dengan Siti Aminah, ini ada seorang perempuan yang cantik yang tahu bahwa Sayyid Abdullah ini membawa benih-benih kenabian. Sehingga dengan tanpa malu-malu seorang perempuan ini menawarkan diri untuk dinikahi kepada Abdullah. Tapi Sayyid Abdullah tidak mau, dia memilih taat kepada orang tua, dipilihkan oleh Abdul Muthalib orang tuanya. Dan kemudian lahirnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam terlahir dari turunan-turunan yang pilihan. Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika masih kecil kemudian dititipkan kepada Halimatus Sa'diyah. Ya. Memang di kalangan orang Arab ketika itu sudah menjadi kebiasaan bahwa ketika bayi lahir akan diberi susu oleh seorang ibu yang subur susunya. Ya. Kalau kita ini, sampean-sampean ini lahir dulu diberikan kepada sapi untuk disusoni. Nggih. Wong tuku susune tuku susu napa? Bubuk itu ya. Ini disusoni oleh Halimatus Sa'diyah. Ada peristiwa ketika Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika dimomong oleh Halimatus Sa'diyah ini, Halimatus Sa'diyah merasakan berkahnya ngopeni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kambingnya, hayawan ternaknya, pokoknya hartanya begitu nyusoni Kanjeng Nabi semua menjadi makmur. Susune malih susunya masih banyak nggih. Niki berkah ngopeni Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mugi-mugi kita sedanten sing memperingati kelahiran Kanjeng Nabi Muhammad asal keberkahan saking Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Ada peristiwa ketika Kanjeng Nabi bermain-main dengan anak kecil, kemudian didatangilah 3 makhluk yang aneh, yang mana ketika itu anak kecil semua lari semua. Kalau enggak salah ketika itu Kanjeng Nabi sekitar umur 6 tahun ya. Nah, ketika itu kemudian Kanjeng Nabi didatangi oleh malaikat Jibril ya, beserta kawan-kawannya, ada 2 orang, malaikat Jibril, 2 malaikat yang mendampingi, dibedel dadanya, kemudian dibersihkan hatinya, diisi dengan hikmah ya. Ati sing kotor-kotor sing bagiane panggonane setan niku atine Kanjeng Nabi niku diresiki, jadi gak enek tempat bagi setan. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Kita tahu saja bahwa ning jero ati iku ana 2 pasukan. Siji pasukan malaikat dan pasukan setan, ngoten nggih. Jundul malaikah wa jundul syaitoniyah. Jadi teng ati niku diumpamakne seperti kendil sing umum, gluduk yang mana itu makrikatul harbi, tempat berkecamuknya perang antaranya malaikat dan manusia. Lah niki lek sing wong biasa, setan iso manggon ning jero, tapi ketika Kanjeng Nabi sudah bersihkan, tidak ada tempat untuk setan yang manggon ning jero ati. Tapi lek awake dhewe iku sik enek.
Sehingga lek dhewe arep nglakoni sesuatu niki kadang-kadang ning ati niku tekon. Tak lakoni apa gak? Tak lakoni apa gak? Ngoten nggih. Ngono iku. Santri kadang-kadang ya ngono sing khusuk-khusuk ketika mulih numpak bis kembruan wong sing bokonge gawedi ngoten iki. Niku yo karena santri biasa istighfar, astagfirullah, tapi dijarne. Iku karena saitonia ini enek. Ngoten nih. Coba lek santri sing khusuk tenan astagfirullah langsung disentalne. Niku karena supir ngirim dadak kembruan santri astagfirullah sampai istighfar tok tapi gak disentalne. Nah niki mergo enek saitoniae. Allahumma shalli sayyidina Muhammad. Akhirnya santri ini njaluk medun mendadak ya. Padahal gurung waya medun are medun, begitu medun etok-etoke dandani sandal. Kenapa? Karena waktu numpak bis gak katokan. Akhirnya dandani sandal ben gak konangan karo tanggane. Niki cerita lama santri kuno, santri saiki gak enek sing ngono kuwi. Khusuk-khusuk saiki santri ini. Amin. Nah, Kanjeng Nabi dibersihkan hatinya, diisi kalih hikmah. Okay. Jadi Kanjeng Nabi niku 2 kali. Satu ketika masih kecil dan ketika akan Isra Mi'raj, ketika ketiduran di sekitar Ka'bah diparani malaikat Jibril dan 2 malaikat yang mendampingi, kemudian dibedal diisi hikmah, diresi artinya diresi maneh. Ini menunjukkan kepada kita semua bahwa ilmu adalah nurullah. Santri-santri lek pengen oleh ilmu sing manfaat barokah kudu ngresiki atine dari sifat-sifat yang kotor, dari penyakit-penyakit yang kotor, penyakit takabur, hasud, iri dengki dan sebagainya. Sehingga seperti apa yang didawuhkan di dalam dawahnya Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, la tadkhulul malaikah baitan fihi kalbun. Malaikat rahmah ora bakal gelem mlebu omah sing mana ning omah ana anjingnya, ada asuhnya. Begitu juga ilmu yang merupakan nurullah tidak akan mau masuk ke hati seorang santri yang mana di dalam hati itu masih banyak kotoran-kotorannya. Maka dari itu disunahkan di sini sering membaca sholawat, membaca zikir adalah untuk membersihkan hati kita supaya hati kita bersih sehingga kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendapatkan ilmu yang manfaat yang barokah. Pertanyaan lu kadang-kadang enek wong sing gak atine resik kok panggah oleh ilmu. Iya, tapi bahaya ngoten iki. Kenapa bahaya? Digambarkan di dalam Ihya Ulumuddin, kalau memang orang tersebut jati dirinya itu tidak baik, diumpamakan seperti pepohonan yang menumbuhkan buah-buahan yang pahit, walaupun dia disirami, dirawat, ketika berbuah juga akan pahit. Lain dengan buah kurma yang manis, ya. Ketika dia disirami, dirawat yang baik akan berbuah manis. Begitu juga santri yang hatinya bagus, akhlaknya bagus, ketika diberi ilmu maka dia akan memberi kemanfaatan yang banyak. Dan sebaliknya orang-orang yang dasarnya akhlaknya tidak baik, kemudian dia diberi ilmu maka dia akan menyebarkan kemadharatan yang lebih besar kepada orang lain. Nauzubillahi min dzalik. Maka dari itu Kanjeng Nabi diutus di muka bumi ini yang paling utama adalah innama buistu liutammima makarimal akhlak. Maka dari itu monggo kita diperingatan Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini mensuri tauladani akhlakul karimah yang diajarkan oleh Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini betul-betul bisa kita amalkan, bisa kita lakukan agar kita selamat fid dini wad dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Nah,
Bapak-bapak, anak-anakku sekalian, hadirin yang dirahmati Allah. Dari peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, maka yang paling penting bagaimana kita bisa mencintai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam hadis didakwakan, adibu auladakum bisalasati khisalin. Didiklah anak-anakmu dengan 3 budi pekerti. Pertama, bihubbin nabiyyikum, supaya kita mencintai kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wa hubbi ahlihi, dan mencintai keluarganya kanjeng Nabi. Yang ketiga adalah mencintai Al-Qur'an. Alhamdulillah di Pondok Lirboyo ini telah ditanamkan bagaimana kita bisa mencintai kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, mencintai keluarganya kanjeng Nabi. Ahlihi di sini adalah sifatnya juga luas. Mencintai keluarganya kanjeng Nabi adalah mencintai kepada orang-orang yang kullu mu'min taqiyun, setiap orang-orang yang mukmin yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala, atau kita mencintai ulama. Yang ketiga adalah mencintai Al-Qur'an. Saya kira itu saja yang bisa kami sampaikan. Semoga peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bisa memberi motivasi kita bersama untuk semakin semangat belajar, semakin husnuzon kepada Allah Subhanahu wa taala, semakin kita optimis akan masa depan kita. Amin ya rabbal alamin. Yang perlu digarisbawahi di bulan Maulid ini sebagai bentuk kecintaan kita adalah kita agar memperbanyak membaca sholawat kepada kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala Muhammad. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Begitu juga jangan lupa kita memperbanyak juga membaca laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma anittum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Wa in tawallaw faqul hasbiyallahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa rabbul arsyil azim. Ini barang siapa yang banyak membaca laqad ja'akum ini saya diijazahi oleh Kiai Nawawi Sidogiri, dibaca pagi subuh sama maghrib, insya Allah punya wibawa, agar punya wibawa terutama di hadapan umarok, enteng ya, sekali-sekali toh. Ada yang mengatakan cuma orang yang memperbanyak laqad ja'akum ini supaya rumah tangganya rukun, saling asia-asian. Nah, laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun ini kalau menurut Mbah Makhrus kalau dibaca 7 kali ba'dal maktubah, ini repotnya ba'dal maktubah ping 7 kok akeh men ya. Ping 7. Ini akan diberi keturunan sing manfaat dunia akhirat sampai 7 turunan. Engko sing turunan ke-7 kon maca maneh ngoten. Nek wong niki kadang-kadang niki wong sugih 7 turunan pas ketepaan nang awake dhewe iku pas ketan urutan pinten? Turun ke-8 gak masuk. Nasib niku nggih. Jadi fadilah laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun 'alaihi ma antum harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Niku kathah sangat. Salah satu di antarane nggih niku. Lek diwaca ping 7 ba'dal maktubah niki awake dhewe bakal diparing anak turun sing manfaat dunia akhirat sampai 7 turunan. Allahumma sholli sayyidina Muhammad.
Semanten ingkang saged kula aturaken wonten kirang langkunge kula nyuwun pangkamuten. Wallahu muwaffiq ila thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.